갑자기 내게 나타나준 너. They say, oh my God, I see the way you shine. Assalamualaikum anak-anak tersayang dan terhebat sejagat. Manusia selalu melakukan aktivitas bernafas untuk hidupnya. Organ apa saja yang dilalui saat bernafas? Yuk kita cari tahu bersama. They say, oh my God, I see the way you shine. Hai anak-anak, bersama Bu Heru di sini kita akan bahas sistem pernafasan pada manusia. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang sistem pernafasan manusia, Ibu mau tanya ya. Tubuh kita mempunyai paru-paru kan? Sudah pasti ada paru-parunya. Nah, paru-paru merupakan salah satu organ dalam sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan tersusun atas beberapa organ yang mempunyai fungsi yang sama dalam proses pernafasan. Oke, organ-organ yang bekerja dalam sistem pernafasan terdiri dari 5 organ, yaitu mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Semua organ ini dilalui oleh udara nafas kita. Nah, organ ini akan kita bahas satu persatu fungsinya. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Baiklah anak-anak semua, organ pertama adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuknya udara ke dalam paru-paru kita. Dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu, virus, dan bakteri. Konka berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh yang menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru kita. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi suara yang melawan benda asing yang masuk ke tubuh. Laring merupakan ruang penghubung antara faring dan trakea. Pada laring terdapat katup epiglotis dan pita suara. Epiglotis dapat menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Fungsi sebagai penghubung faring dan bronkus yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Bronkus merupakan cabang trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Cabang dari bronkus disebut dengan bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil dengan dinding-dinding yang sangat tipis yang disebut dengan alveolus. Alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah anak-anak, bagaimana dengan paru-paru? Paru-paru merupakan alat pernafasan utama yang terbagi menjadi 2 bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Nah, anak-anakku semua, bagaimana? Mudah bukan belajar IPA? Yang sudah tentu mengasihkan bukan? Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam semangat untuk semua kalian. Assalamualaikum. They say, oh my God, I see the way you shine. 갑자기 내게 나타나준 너.